hari ini kita bertemu kembali ya adik-adik dalam ibadah sekolah hari Minggu. Hari ini tanggal 22 Agustus 2021. Nah, ibadah kita hari ini akan dipandu oleh Kak Vera dan Kak Maria. Oke, adik-adik ada sukacita hari ini? Nah, kalau yang bersukacita di rumah, siap memuji Tuhan, sekarang kita tepuk semangat. Ayo Kak Vera, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat, 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 semangat. Yeay, sekali lagi ya, tepuk semangat, 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 semangat. Yeay. Adik-adik, marilah siapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Dan kita bersama-sama menyanyi dengan pujian Hari Ini Kerasa Bahagia dan Happy Yayan. Saudara seiman.
sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, terlebih dulu kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesehatan dan kekuatan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Teristimewa ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak sekolah minggu-Mu mau beribadah sekolah hari Minggu. Kiranya Engkau memberkatinya Bapa dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah. Haleluya. Amin. He's got you and me, sister. In his hands, he's got you and me, sister. In his hands, he's got you and me, sister. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the itty bitty baby. In his hands, he's got the itty bitty baby. In his hands, he's got the itty bitty baby. In his hands, he's got the whole world in his hands. Tuhan Yesus sangat baik ya adik-adik. Buktinya pada hari ini kita merasakan kasih Yesus yang luar biasa untuk memberkati kita semua. Ya, marilah adik-adik semua, kembali kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan dengan judul pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Firman Tuhan itu pelita bagi kita semua. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Sebelumnya kita bersama-sama mengangkat pujian Do Re Mi. Oh
Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Adik-adik, pada hari ini Kak Dewi akan bercerita bagi adik-adik yang berada di rumah di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Baiklah adik-adik, sebelum kakak bercerita untuk kita pada saat hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami pada saat ini, memberikan roh hikmat, kebijaksanaan bagi kami, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita Kak Dewi pada hari ini diambil dari kitab Yosua 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-26, yaitu yang menceritakan tentang dosa dan hukuman Akan. Adik-adik yang terkasih, pernahkah kalian mendengar nama Yosua? Ya, Yosua adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Nabi Musa pada saat itu. Ia adalah pemimpin yang sangat hebat. Pada suatu ketika, bangsa Israel berperang melawan bangsa Yerikho dan mereka berhasil mengalahkan bangsa itu, yaitu tembok Yerikho juga diruntuhkan dengan cara bangsa Israel berjalan berkeliling tembok kota Yerikho pada saat itu. Dalam peperangan itu, bangsa Israel mendapatkan barang-barang berharga seperti emas, perak, tembaga, dan juga besi dari hasil kemenangan di dalam peperangan tersebut. Adik-adik, kemenangan itu membawa suatu sukacita bagi bangsa Israel. Dan juga keesokan harinya, pada saat itu Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Ai. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel mengalami suatu kekalahan. Otomatis dengan kekalahan ini memberikan suatu kesedihan bagi bangsa Israel ketika itu adik-adik. Lalu Yosua mengajak bangsa Israel untuk berdoa kepada Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan. Mengapa, katanya, Tuhan tidak bersama-sama mereka pada saat peperangan itu dan membiarkan mereka mengalami suatu kekalahan menghadapi bangsa Ai pada saat itu. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa mereka dan melewati Nabi Yosua pada saat itu. Tuhan kemudian mengatakan bahwa ada satu orang bangsa Israel yang pada saat itu telah mencuri barang-barang, yaitu barang-barang jarahan perang pada saat itu. Maka akhirnya Yosua mencari siapa orangnya yang mencuri barang-barang jarahan pada barang-barang rampasan perang pada saat itu. Akhirnya kemudian diketahuilah bahwa orang itu bernama Akhan. Nah, adik-adik, apa saja yang ia curi pada saat itu? Ternyata barang-barang yang dicuri saat itu oleh Akhan adalah jubah yang indah buatan Sinear, kemudian 200 sikal perak, kemudian sebatang emas 50 sikal. Dia menyembunyikannya di dalam kemahnya saat itu adik-adik. Akhirnya Akhan ketahuan bahwa dia yang mencuri dan dia pun mengaku. Akibat apa yang dilakukannya itu membawa kekalahan bagi bangsa Israel, sehingga akhirnya Akhan dihukum mati. Nah adik-adik, setelah peristiwa itu
Kemudian Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyerang kembali bangsa Ai ketika itu. Kemudian Yosua memilih ada 30.000 orang tentara dan juga pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, ketika itu Yosua mengatur suatu strategi perang di mana tentara Israel dibagi menjadi 2 kekuatan, adik-adik. Nah, pada saat itu pasukan Yosua memancing bangsa Ai pada saat itu dari arah depan. Kemudian satu pasukan lagi kemudian menyerang dari arah belakang kota Ai pada saat itu. Ketika itu raja bangsa Ai juga ingin menyerang bangsa Israel. Lalu Yosua memancing tentara-tentara atau pasukan Ai ini untuk bisa keluar dari kota mereka pada saat itu untuk menyerang. Padahal itu strategi perang, adik-adik. Ternyata pasukan dari Israel yang satunya lagi akhirnya menyerang dari arah belakang kota dan mereka masuk dan menguasai kota Ai pada saat itu, sehingga kota Ai habis diluluhlantahkan dan kemudian kota itu pun dibakar. Kemudian setelah Yosua memberikan suatu aba-aba, kemudian bangsa Ai melihat bahwa kotanya itu dibakar, mereka ingin berbalik, tetapi akhirnya kembali pasukan Yosua ini berbalik kembali menyerang mereka dari arah depan lagi, adik-adik, sehingga akhirnya bangsa Ai pada saat itu terkepung dan mengalami suatu kekalahan. Nah, adik-adik, akhirnya bangsa Israel kemudian mengalami suatu kemenangan yang gilang gemilang pada saat itu. Nah, sebagai ucapan syukur atas kemenangan itu, kemudian Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hendaklah kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan jangan mencuri seperti apa yang dilakukan oleh Achan. Karena dengan apa yang dilakukan oleh Achan, dia tidak taat dengan mencuri barang-barang rampasan sehingga bangsa Israel menderita kekalahan. Nah, oleh karena itu adik-adik, jadilah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah, sekarang ada ayat hafalan untuk kalian boleh hafalkan di rumah, yaitu dari Imamat 19 ayat yang ke-11 yang akan kakak bacakan demikian. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta tentang seorang kepada sesamanya. Kakak ulangi, Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita pada saat hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam segala pergumulan kami pada saat ini, Tuhan senantiasa menolong kami, menyertai bangsa dan negara kami yang juga pada saat ini mengalami kesusahan, di mana pada saat ini mengalami wabah COVID-19. Biarlah Tuhan menolong kami, lepaskanlah kami dari wabah ini Tuhan. Lindungilah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau senantiasa menolong kami dan mendengarkan segala seru doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh
Kak Maria. Oke, baiklah, kita semua lipat tangan, tundukkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa kasih setiamu hidup dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa kesehatan, kekuatan Tuhan masih limpahkan bagi kami semua, sehingga kami dimampukan semuanya berkat kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Amin. Dengan hati yang sukacita, dan kita bersama-sama mengangkat pujian Sungai Sukacitamu. Mari kita menyanyi kembali dengan judul pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga kami dapat bersekolah minggu dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau menjaga, Engkau melihara, Engkau melindungi kami, sehingga kami dapat melewati hari ini dengan selamat. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah namamu Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai untuk hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan aktivitas sekolah hari Minggu. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus